Tetapi biarpun Anda tidur pulas, tetapi kalau Anda sebelum tidur itu pikirannya sudah kemana-mana, banyak yang Anda pikirkan, akhirnya Anda tertidur, bangun pun Anda nggak akan fresh. Karena apa? Anda tidur tapi pikiran jalan. Makanya kadang terbawa mimpi, gitu. Ya atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya ya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, serta akan saya perkenalkan yaitu mengenai mengelola pikiran dan perasaan. Biar apa? Biar kalau pikiran dan perasaan sudah kita kelola dengan baik, maka hidup ini akan terasa bermakna, hidup ini akan terasa indah, hidup ini akan terasa nyaman, hati menjadi tentram, pikiran pun fresh dan los, begitu ya. Jadi kalau istilah orang Jawa adalah supaya kita bisa menemukan yaitu yang namanya sareh sumere, temukan jati diri kita yang sejati, diri kita yang sebenarnya. Karena diri kita yang sekarang itu adalah hasil dari lingkungan kita, hasil dari didikan-didikan guru kita, gitu. Kita itu terbentuk, sifat-sifat kita terbentuk itu bisa dari gen, yaitu dari leluhur kita, juga bisa dibentuk dari lingkungan kita, termasuk orang tua kita, pergaulan kita, teman-teman kita. Nah, sekarang saatnya kita sama-sama belajar, yaitu menemukan diri kita yang sebenarnya itu bagaimana. Gitu ya. Saya juga baru belajar karena saya sudah merasa agak menguasai sedikit, jadi saatnya saya menularkan pada Anda semua. Santai saja ya. Kalau sekarang Anda masih merasakan sensasi anxiety psikosomatik, sensasi asam lambung, pikiran Anda ya nggak tenang lagi, diliputi ketakutan, diliputi kecemasan, nikmati dulu, sadari bahwa itu adalah memang sensasinya ya begitu, siklusnya ya begitu. Nah, ini memang harus Anda sadari. Makanya saya itu ya, kalau dalam apa namanya mantranya Dr. Andri itu ikhlas sabar sadar, itu betul ya, terutama sadar begini. Karena kalau hidup kita ini, hati kita ini belum sadar, ya tentunya kita nggak akan bisa menemukan diri kita yang sebenarnya itu bagaimana, gitu. Ini penting. Karena apa? Kenapa penting? Selama Anda masih diliputi dengan kekacauan di pikiran ini, ya, kacau pikiran, bulat. Ibaratnya kalau benang itu sudah ruwet, susah untuk diluruskan lagi. Nah, ya ada saatnya Anda sekarang mulai berbenah, belajar mengelola pikiran dan perasaan. Saya akan berbagi ilmu yaitu mengenai spiritual Jawa. Saya akan perkenalkan sama Anda sedikit demi sedikit. Ikuti terus channel saya. Saya tetap akan membahas anxiety psikosomatik. Ya, gitu ya. Jadi tema yang pokok yaitu anxiety psikosomatik tidak akan saya tinggalkan. Tetap akan saya sampaikan bagaimana solusinya, gitu. Nah, sekarang inti penyembuhan psikosomatik ini, anxiety psikosomatik. Ketahui, psikosomatik itu kan sakit pikiran, di mana pikiran ini mempengaruhi ke raga kita. Nah, Anda harus tahu, selama pikiran Anda belum hening, belum zoom, ya, belum nol. Ya untuk nol itu memang susah, tetapi untuk hening ini sebenarnya bisa kita latih, ya, mudah, begitu. Ya, gini ya, kalau selama pikiran Anda belum hening, belum zoom, maka Anda untuk mengelola pikiran dan perasaan Anda itu akan susah. Anda untuk menghilangkan yang namanya yaitu rasa trauma, luka batin, terus sensasi yang Anda alami itu susah kalau pikiran Anda belum bisa zoom. Nah, pikiran ini bisa hening,
Itu sebenarnya saya sudah ada terapinya ya. Apa saja itu sudah ada. Saya tidak akan mengulang lagi. Meditasinya juga ada. Nah, ini perlu Anda ketahui. Biar pikiran Anda itu hening atau zonk. Kalau Anda merasa sendiri tidak bisa mengungkapkan ini, mengadu kepada siapa ini, karena mereka nggak akan paham ya dengan sakit Anda. Misalnya Anda mau curhat sama siapa, mereka nggak paham, justru malah menyakitkan hati kalau diajak bicara begini, seakan-akan nggak percaya sama kita, nggak percaya sama Anda. Kiranya Anda itu mengada-ada atau berpura-pura. Nah, itu kalau orang Jawa sudah mengajarkan, yaitu mencari teman kita yang dulu ada di kandungan, yang sekarang sudah meninggalkan kita. Sebenarnya nggak meninggalkan kita, masih ada. Yaitu apa? Kalau orang Jawa menyebutnya adalah sedulur papat limo pancer, atau saudara 4 5 pancer gitu. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia pancer itu apa ya. Kalau saudara 4 itu sih ya, yang pertama adalah kakang kawah. Nah, kakang kawah ini adalah air ketuban yang waktu Anda masih di kandungan menemani Anda terus. Nah, kakang kawah ini akan membentuk yaitu sebuah yang namanya naluri atau sadar ruang dan waktu, budi pekerti. Itu adalah yang membentuk yaitu yang namanya naluri, terus sadar akan ruang dan waktu. Itu adalah kakang kawah atau air ketuban. Kalau orang Jawa saya yakin ada yang paham, tapi ya kalau Anda belum paham, ini saya tularkan ya. Terus sedulur papat yang selanjutnya itu adalah adi ari-ari. Adi ari-ari itu adalah plasenta ya. Plasenta. Jadi adi ari-ari ini akan membentuk yaitu sebuah pikiran itu. Nah, itu. Jadi orang Jawa itu sudah mempelajari tentang jiwa manusia, anatomi tubuh manusia, begitu. Terus dulur papat yang selanjutnya adalah darah. Nah, darah ini akan membentuk emosi, amarah. Nah, makanya kalau orang bilang kan darahnya memanas gitu, gitu ya. Nah, itu karena darah itu akan membentuk yaitu emosi, gitu. Terus pusar atau lamas ya, pusar atau lamas itu akan membentuk cita daya ingat. Nah, sebenarnya cita dan daya ingat itu ada di pusar kita atau lamas kalau orang Jawa. Nah, ini ya, kalau kita sudah berojol dari rahim ibu, semua meninggalkan kita dan membentuk yaitu kakak ngawah itu membentuk yang namanya yaitu adalah naluri ya, sadar akan ruang dan waktu itu. Terus yang namanya adi-arya atau plasenta ini akan membentuk yaitu namanya pikiran. Nah, jadi masih ada sebenarnya. Terus darah kan kalau kita lahir itu kan ada darahnya, itu membentuk yaitu rasa amarah, terus emosi. Nah, itu ya. Terus pusar kan ada tali pusar itu. Nah, pusar itu nanti akan membentuk cita atau daya ingat. Nah, itu yang perlu Anda ketahui ya. Jadi kalau Anda memang nggak bisa curhat sama siapa, wah, semua itu cari itu dengan meditasi ya, dengan meditasi. Ingat, yang Anda bentuk adalah pikiran Anda dulu, yang Anda perbaiki adalah pikiran Anda dulu, yaitu yang namanya adi ari ari. Pikiran harus bening zoom ya. Jadi inti dari penyembuhan anxiety psikosomatik, inti penyembuhan ini itu adalah di pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita itu belum hening, belum zoom, kalau istilah orang Jawa belum sareh dan sumeleh, ya memang agak susah untuk bantu. Tapi untuk mengheningkan pikiran ini memang ya susah ya, susah. Apalagi Anda tinggal di lingkungan yang kurang harmonis, tinggal di suatu keluarga yang kurang harmonis, di tempat kerja yang nggak harmonis. Nah, ini susah untuk mengheningkan pikiran.
Kita mulai dari keluarga dulu lah. Kalau selama dalam keluarga Anda sudah terjadi tidak keharmonisan, untuk mengheningkan pikiran ini susah Anda. Susah. Karena apa? Untuk mengheningkan pikiran itu ada dukungan dari pasangan Anda, dari orang tua Anda. Gitu. Kalau nggak ada dukungan dari mereka, susah ya, begitu. Nah, disinilah diperlukan yaitu suatu komunikasi bahwa saya ini loh menderita anxiety psikosomatik. Anxiety psikosomatik itu begini. Nah, yang perlu edukasi bukan Anda saja, tetapi pendamping Anda. Silakan video ini Anda keraskan, nggak apa-apa, biar pasangan Anda itu tahu bahwa psikosomatik, ya sakit pikiran, sensasi yang Anda alami itu memang melemahkan ke badan, padahal itu permainan pikiran tetapi melemahkan badan, gitu. Jadi disinilah pasangan Anda itu harus tahu edukasi juga tentang anxiety psikosomatik, bukan Anda saja, kecuali Anda masih bujang ya. Kalau tinggal sama orang tua Anda juga harus punya edukasi tentang itu. Jadi tidak menganggap Anda ini pura-pura, Anda ini main-main, tidak menganggap bahwa Anda ini lebay dan sebagainya, gitu. Ya, karena apa? Omongan dari pasangan Anda yang terutama yang negatif-negatif itu akan membentuk suatu energi. Kenapa? Karena di sekitar kita itu adalah energi semua, yaitu misalnya udara, air, makanan. Itu energi, dan pikiran ini juga bisa membentuk energi. Selama Anda mendengarkan itu terus, omelan-omelan, di keluarga nggak harmonis, ya, bertetangga juga, tetangga Anda mungkin banyak yang ya gimana, terus teman-teman Anda banyak gimana, nah itu memang susah untuk mengeningkan pikiran. Nah, ini saya beri kuncinya, yaitu kalau orang Jawa itu ada yang namanya tirah. Atau tirah itu begini ya, misalkan Anda ingin nyamannya di mana, misalnya Anda rumah di sini, bukan saya mengajarkan Anda untuk pindah rumah, tidak ya. Tirah itu, yang namanya tirah itu seperti hijrah itu loh ya. Misalnya di keluarga Anda nggak harmonis, lingkungan Anda nggak harmonis, siapa yang Anda anggap bisa menenteramkan hati Anda? Misalnya orang tua Anda, ya tirah saja ke orang tua Anda, begitu. Itu namanya tirah ya, atau mencari yaitu tempat yang bisa mengheningkan pikiran. Nah, tetapi ini banyak hambatannya. Karena apa? Di sisi lain Anda punya keluarga, gitu ya, atau tidak, punya anak, ada tanggungan. Apa Anda nggak bekerja, kan begitu ya, atau tidak? Nah, ini memang tidak saya rekomendasikan, tetapi memang ini juga caranya, begitu ya. Karena kalau Anda misalnya memilih untuk tirah, berarti Anda meninggalkan anak dan istri Anda kalau Anda sudah berkeluarga, ya atau tidak, gitu. Nah, ini tidak saya anjurkan, tetapi hanya saya bisa memberikan suatu gambaran bahwa ini juga merupakan cara. Nah, ini diajari oleh guru saya, tetapi saya tidak lakukan karena beliau juga tidak menganjurkan ini, hanya memberikan ya ini caranya yang pertama itu. Nah, itu ya, bukan saya menyuruh Anda pindah rumah loh ya. Terus yang kedua adalah luangkan waktu pergi ke tempat yang sunyi. Nah, ini penting, sangat penting Anda lakukan ya. Gimana caranya Anda bisa mencari tempat yang sunyi dalam sehari, misalnya 1 jam, misalnya dalam seminggu itu 1 kali, sebulan berarti kan sudah bisa 4 kali. Nah, kalau Anda bisa menyempatkan itu di tempat yang sunyi, di mana tidak ada manusia yang dekat dengan Anda, gitu. Anda hanya dekat dengan yaitu alam, yaitu pohon, binatang-binatang ya, burung dan sebagainya. Nah, Anda boleh komunikasi dengan itu semua, karena itu adalah makhluk ya.
pohon itu adalah mengandung energi, jangan salah. Ya, kalau siang mengeluarkan oksigen, gitu ya, itu energi. Anda bisa berkomunikasi. Kalau istilah Jawa dulu itu adalah bertapa, gitu. Dan ini memang saya anjurkan, ya, anjurkan. Walaupun sehari 1 jam, seminggu sekali atau 2 kali, silahkan. Nah, terus yang ketiga, malam hari. Malam hari Anda bisa keluar malam, menatap kegelapan malam, memandang bintang, memandang rembulan, tanpa berpikir apa-apa. Nikmati saja suasana malam hari itu. Kalau Anda merasakan kalau malam hari saya keluar rumah itu rasanya nggak karuan, harus dilatih. Selama Anda nggak mau melatih, wah, susah. Gitu, ya. Gitu. Kemudian selanjutnya, ini kalau siang hari ya itu tadi ya, siang hari kan bisa, kalau Anda nggak bisa pergi jauh ya gimana lah, yang penting di situ sepi gitu ya, bisa komunikasi dengan alam di sekitar Anda, bisa dengan pohon, dengan binatang-binatang yang ada di situ ya, burung dan sebagainya. Nah, serap energi makhluk itu. Anda bisa menyerap energi dari pohon, bisa. Siang hari Anda hirup oksigen yang dikeluarkan, nah, itu Anda menyerap energi dari pohon itu. Dan ucapkan terima kasih pada pohon tersebut. Bukan berarti Anda menyembah pohon, tidak. Itu adalah menguatkan sugesti Anda. Ya pohon, terima kasih, udaramu saya ambil, udara yang kamu keluarkan saya ambil, saya hirup, semoga barokah. Udah, gitu. Ya. Tidak menyembah pohon, enggak. Memang begitu. Karena alam sekitar ini, semua yang ada di alam ini adalah energi, termasuk di diri Anda. Di diri Anda itu banyak sekali energi. Gitu. Terus selanjutnya adalah meditasi. Nah, ini Anda pasti bosan. Ya perlu meditasi, harus wajib. Ya, meditasi itu sarana untuk mengheningkan pikiran Anda, memasuki pikiran bawah sadar Anda. Kalau di gelombang otak Anda itu nanti yang menguasai, yang berperan adalah gelombang otak theta. Itu. Selanjutnya bisa hipnoterapi. Walaupun saya nggak pernah hipnoterapi, tetapi ya itu. Ini dari segi keilmuan bahwa hipnoterapi itu bisa membawa Anda ke alam bawah sadar, mengantarkan Anda. Saya dulu kalau hipnoterapinya yaitu mendengarkan audio dari Mas Arya Surya, udah itu. Karena saya mau hipnoterapi sama beliau, saya sudah kehabisan biaya ya, terus terang itu. Karena berobat sana berobat ke sini, yang akhirnya saya berobatnya pakai BPJS. Terus relaksasi, dengarkan audio relaksasi, audio meditasi. Yang penting itu bisa mengheningkan pikiran Anda. Sejenak aja Anda nggak berpikir. Sejenak aja Anda nggak berpikir. Walaupun itu susah, sebenarnya bisa Anda latih. Nggak berpikir. Sudah. Kalau Anda sudah menemukan yaitu jati diri Anda yang sejati, Anda bisa kok menjadi orang yang sares, sumeleh, semua terserah sama Tuhan. Begitu. Sempatkan untuk tidak berpikir, walaupun berapa menit lah, nggak berpikir sama sekali. Makanya orang kalau tidur, ya orang mau tidur tidak membawa beban apapun, tidur terus bangun, kayak sebentar tapi sudah bangun padahal sudah pagi. Maka mereka biasanya akan fresh, karena apa? Mau tidur tidak membawa beban. Tidurnya 8 jam, tapi merasa cepat. Tidak mimpi apa-apa. Nah, biasanya bangunnya akan fresh. Tetapi biarpun Anda tidur pulas, tetapi kalau Anda sebelum tidur itu pikirannya sudah kemana-mana, banyak yang Anda pikirkan, akhirnya Anda tertidur, bangun pun Anda nggak akan fresh. Karena apa? Anda tidur tapi pikiran jalan. Makanya kadang terbawa mimpi, gitu. Ya atau tidak? Nah itulah. Jadi inti dari semua itu adalah mengheningkan pikiran.
Kalau pikiran Anda belum ada bisa heningkan, belum bisa Anda istirahatkan, ya itu. Untuk bangkit memang susah gitu ya, karena ini adalah murni sakit pikiran yang mempengaruhi ke raga. Oke, itu saja ya. Mungkin hanya itu saja ya. Tetap semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Anda dimanapun dan kapanpun. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.